Shalom semuanya, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan kita bersama-sama berdoa. Biarlah Tuhan ambil alih otoritas di dalam hati dan pikiran setiap kita untuk kita bisa menangkap, untuk mengerti dan memahami jauh lebih banyak lagi apa yang kita akan dengar pada saat ini. Bapak Surgawi, urapi kami semua, baik yang menyampaikan berita maupun juga mendengar, agar setiap kebenaran itu akan mengubah pikiran kami, mengubah hidup kami, dan mengubah masa depan kami terjadi oleh karena campur tangan daripada Roh-Mu yang kudus yang bekerja pada saat ini di antara kami. Sampaikan isi hatimu dan kami mau sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom saudara. Baik yang ada di Hong Kong maupun di luar Hong Kong. Sekali lagi kita bertemu, sekali lagi kita berjumpa. Stay at home pun pasti itu akan mengubah tidak hanya pikiran kita, perasaan kita, tapi gaya hidup kita. Sehingga kita melihat begitu banyaknya video klip yang bertebaran melalui YouTube, ataupun dibagikan kepada setiap teman bagaimana seseorang itu meresponi akan situasi yang sedang terjadi dan melanda di seluruh dunia ini. Hari ini saya rindu untuk berbagi dengan saudara sesuatu yang kita alami, sesuatu yang ada dalam kehidupan kita yang mana tanpa disadari mulai mengubah, memaksa, membuat kita nggak lagi berdaya untuk tidak meresponi dengan kemampuan kita masing-masing di dalam menyikapi akan peraturan yang telah ditetapkan oleh setiap pemerintah, baik di Hong Kong, Indonesia, di Australia, di Belgia, dimanapun juga berada, pasti akan ada ketetapan dan peraturan yang harus diikuti oleh setiap warganya. Saudara, saya rindu untuk mengajak kita semua berpikir. Pasti ada satu tangan yang tak terlihat, yang ambil bagian untuk membuat semua peristiwa ini terjadi. Sebagai orang percaya, harusnya kita berpikir, pasti ada keterlibatan tangan Tuhan di situ. Keterlibatan yang membuat kita mengalami satu perubahan yang perlu untuk kita menyimak apa yang sesungguhnya ada di dalam hati Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan kita melihat di dalam video klip terjadi pertobatan demi pertobatan yang dinyatakan melalui rekaman dalam sebuah video klip. Orang-orang berlutut kembali mencari Tuhan. Harusnya kita belajar untuk makin mendekat, makin memahami akan isi hati Tuhan. Apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir semua orang memiliki satu pola berpikir bahwa Tuhan segera datang. Saudara amin kan? Kita aminkan sama-sama. Tuhan segera datang. Kekasih yang ada di dalam hati setiap kita orang percaya, yaitu anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat dia merindukan untuk menjemput setiap saudara dan saya, harusnya bagian kita adalah, yuk kita perlu persiapkan diri supaya nanti kita bertemu muka dengan Tuhan kita dalam keadaan yang tidak bercacat dan bercela. Sebagai hamba Tuhan, bagi gembala, saya rindu untuk membagikan sesuatu, yaitu dosa. Itu tidak akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi judulnya adalah dosa yang berujung kepada maut. Wow, kalau begitu ada dosa yang tidak membuat kita masuk neraka.
Pertanyaan ini perlu saudara simak. Beberapa minggu yang lalu saya sudah bagikan hal yang pertama. Bahwa dosa yang membuat kita tidak berhak masuk dalam kerajaan sorga itu kalau kita nggak bisa ngampuni. Masih ingat? Barang siapa tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni oleh Bapa di sorga. Harusnya kita nangkap, kalau nggak diampuni sama Bapa di sorga, ya berarti kemana? Itu kalau kita tidak bisa mengampuni, dan saya sudah bagikan di dalam ibadah online yang sebelumnya, kesaksian saya tentang mengampuni. Tapi hari ini, saya akan bagikan yang kedua. Saudara, pada waktu saya mempelajari dosa yang membawa kepada maut, yaitu kepada api neraka, saya menemukan dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oleh apa? Oleh keinginannya sendiri. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, perhatikan, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dari dasar ayat ini, saya rindu untuk berbagi kepada saudara bahwa sesungguhnya dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu menggambarkan jiwa manusia. Jiwa yang mana terdiri di dalamnya adalah pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dan pada waktu pikiran kita mulai dipengaruhi oleh keinginan, maka itu akan membawa kita bisa jatuh di dalam dosa kalau kita membuahi akan keinginan itu. Saudara, pada waktu dosa itu sudah matang, baru ia melahirkan maut. Saya cuma berpikir begini, saudara. Pada waktu kita punya pikiran sudah mulai jatuh dalam dosa, kapan saatnya kita akan bisa masuk dalam neraka? Jikalau kita pada waktu jatuh di dalam dosa, maka kita akan dibawa, diseret. Supaya pada akhirnya, kita tidak akan bisa mendapatkan janji kerajaan surga. Saya mendapatkan ayat yang mengandung perkataan demikian. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saya yakin saudara pasti setuju dengan saya kalau tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Itu juga menggambarkan kehidupan orang yang memang pada akhirnya ya udah nggak masuk surga. Di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Berikutnya. Firman Tuhan katakan, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang gigir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yuk kita simak. Di sini saya menempatkan poin tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang pertama adalah ketidakadilan. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian
Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Jika ada seseorang melakukan sesuatu yang mana merugikan orang lain, karena orang ini tidak berlaku adil dalam kehidupannya, maka dia nggak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya teringat pada waktu berbagi dengan seseorang. Misalkan saudara punya kue 1. Waktu saudara bagi 2. Bagaimanakah caranya supaya adil? Saudara jangan ambil keputusan untuk ambil bagianmu sendiri dulu. Berikan kesempatan kepada yang lain untuk memilihnya. Karena pada membagi, kita bisa bagi yang besar, kita buat kita. Yang lain kita akan rugikan. Dari sini, contoh ini akan membuat kita mengerti bahwa sesungguhnya kita tidak mendahulukan diri kita sendiri. Kasihlah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kondisi inilah yang membuat kita melakukan segala sesuatu. Nggak ada tendensi, nggak ada satu tujuan, hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dan disitulah kita berlaku adil. Mari, di dalam kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita berlaku tidak adil. Apakah itu kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada orang lain, kepada rekan sekerja, kepada jemaat, kepada juga kelompok pelayanan bersama. Yuk, jangan sampai kita berlaku tidak adil. Karena di dalam ketidakadilan itu terselip, yaitu bahwa kita lebih mendahulukan kepentingan kita sendiri. Saudara, yang berikutnya, janganlah sesat. Jangan sampai kita salah di dalam meresponi ini. Hal yang pertama, yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu adalah orang yang cabul. Yang pikirannya jorok, yang penuh dengan hawa nafsu yang kotor. Sederhana, tinggal dilihat handphone kita. Dokumentasinya video apa? Kalau ada hal-hal yang bersifat porno, cabul, maka sesungguhnya orang ini sudah terjebak di dalamnya. Berdosakah dia? Berdosa. Apakah ujungnya maut? Belum tentu. Karena apa? Tadi berdasarkan daripada Yakobus 1 ayat 15 yang berkata bahwa apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya kita lakukan, kita nikmati, maka pada saat itulah lahir dosa. Apabila dosa itu sudah matang, maka akan melahirkan maut. Perkataan matang ini menggambarkan pada itu dilakukan, maka terus menerus dinikmati, dikerjakan sehingga endingnya itu adalah maut. Mari, siapa yang tahu ada kecabulan dalam diri kita? Orang akan berkata, ya Tuhan dong. Kita sendiri pun tahu kok bahwa kita sedang terlibat di dalamnya atau tidak. Berikutnya, penyembah berhala. Saya percaya sebagai orang percaya pasti mencoba untuk menyingkirkan dulu. Mungkin ada anak-anak yang kerja di Hong Kong ini waktu berangkat mungkin pamitan. Mbah, nyun pamit. Entah di kuburannya siapa, nggak tahu. Tapi ternyata ada berhala yang disembah di dalam kondisi inilah yang mana membuat tanpa disadari dia mengandalkan ilah yang lain. Dan orang yang seperti ini, itu ada satu pernyataan firman Tuhan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Dan sekarang berhalanya itu makin lama makin modern. Dulu mungkin patung, mungkin jimat. Dulu mungkin ada orang-orang pinter. Sekarang berhalanya bisa uang. Hanya karena menghendaki memiliki uang, maka segala perkara dihalalkan dan dilakukan. Ini gambaran berhala modern yang bisa mengendalikan. Mungkin juga anak, mungkin juga suami atau istri. Yang mana pada waktu dalam kehidupannya dinomorsatukan, maka yang terjadi, pribadi itu menjadi berhala dalam kehidupan setiap kita. Berikutnya, orang yang berzina. Di dalam hal ini menginginkan yang bukan pasangannya. Kalau kita perhatikan bahwa di muka bumi ini banyak yang ganteng, banyak yang cantik. Nah, kalau kita lihat para gadis kalau lihat cowok ganteng, lirik nggak? Ini ya, memang ada yang betul-betul cool, saudara. Tapi saya pun lihat orang cantik, saya juga lihat. Pertanyaannya apakah ada terkandung di dalamnya ingin untuk memilikinya. Hanya kita yang tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Pada saat kita sudah mulai melihat dan mulai menginginkannya untuk menjadi miliknya, maka itulah gambaran kita sedang mulai jatuh di dalam dosa zina. Kita perlu tahu, jangan sampai itu dibuai sampai matang, saudara. Karena hal demikian akan membawa kepada kita nggak masuk dalam kerajaan Allah. Berikutnya, banci. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tulis di situ bukan kodratnya. Pasti orang yang mengalami keadaan ini pasti ngerti. Sesungguhnya nggak wajar, karena kodratnya nggak di situ. Mungkin orang lain nggak tahu. Apalagi sekarang ini penampilan dengan keadaan yang sesungguhnya ya sulit untuk ditebak. Banyak wanita cantik di muka bumi ini. Bisa jadi miss. Tapi sesungguhnya dia bukan wanita. Ya. Sesungguhnya dia berasal dari laki-laki. Dan kita juga bisa menemukan yang sebaliknya. Itu dinamakan pemburit. Orang laki yang suka sama laki-laki. Maka pakai istilah pemburit dari kata buritan, yaitu bagian belakang sebuah perahu. Ini menggambarkan bagaimana mereka, para gay ini laki dengan laki. Ya. Dikatakan sebagai orang pemburit. Ini enggak wajar. Sesuatu yang sesungguhnya bukan rencana Allah ada di dalam diri. Kalau hal ini disadari, pasti sadar. Tapi karena keinginannya begitu kuat untuk melakukan itu lagi, untuk membuahi itu semua, dan kemudian sampai matang, maka inilah yang akan membawa kepada kerajaan kegelapan. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang berikutnya, pencuri. Pencuri itu mengambil milik orang lain tanpa setahu pemiliknya. Nah, saudara, kalau namanya mencuri, itu bukan cuma uang, saudara. Bisa curi waktu. Ya, maksudnya bukan miliknya dipakai. Bisa curi ketenaran orang lain. Nah, saudara, apalagi mencuri kemuliaan Tuhan. Jelas hal demikian akan mendapatkan ya
orang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir. Kikir itu orang Prancis bilang medit. Ya, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Saudara, orang seperti ini akan keseret nanti. Dia akan mencintai uang lebih daripada yang lain. Berikutnya, pemabuk. Gambaran orang yang melarikan diri dari kenyataan. Dia memuaskan dirinya dan mencari jalan keluar dengan jalan mabuk-mabuk. Dan ini memberikan satu efek di mana orang ini nggak lagi mengandalkan akan Tuhan. Pemfitnah, di mana tidak ada kebenaran, istilah sekarang adalah hoax. Ini merupakan hal yang mana sesungguhnya pernyataan firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan sesat. Pemfitnah itu nggak akan masuk dalam kerajaan Allah. Penipu. Orang boleh nyanyi, jangan ada dusta di antara kita. Tapi benarkah nggak ada dusta? Hanya dia yang tahu karena dia yang ngomong. Dan kalau kita melakukan dusta, memang kadang-kadang orang berdusta itu begitu entengnya. Udah makan belum? Udah, padahal belum. Disinilah kita melihat bahwa tata krama, adat istiadat kebiasaan dunia itu bisa menyeret kita, ya, untuk kita berdusta. Minta hikmat supaya kita bisa memberikan jawaban yang baik. Tapi kalau kita meneruskan hal itu, kita membuahi sampai matang lagi, maka siapakah bapaknya? Bapak orang pendusta ini kita udah tahu bahwa itu adalah iblis. Nah, saudara, dari cerita ini semua, saya berikan solusi. Berikan jalan keluar dalam hal ini. Mazmur 19, ayat yang ke-13 berkata, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Jadi kita dengar, jangan sesat. Siapa yang mengetahui? Jangan berpikir bahwa kita menyadari semua itu. Firman Tuhan katakan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ya, mungkin dalam hal ini orang kikir, dia nggak nyadari bahwa dirinya kikir. Dia berkata, aku mau hemat. Ada saja alasan yang bisa diberikan. Kondisi yang semacam itu untuk membenarkan diri sendiri. Memfitnah. Mungkin ada orang berkata, sumprit, saudara. Benar aku dengar sendiri dari siapa? Dari si A. Si A dengarnya dari mana? Ciwo. Iya. Hal-hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Padahal firman Tuhan katakan ya, tidak, katakan tidak. Mari kita perlu untuk merenungkan ayat ini. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Perkara-perkara yang membuat kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita sendiri pun kadang-kadang nggak akan menyadari. Maka kita datang pada Tuhan dan minta, bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Ada hal yang sederhana sebetulnya. Saya percaya sebagai manusia yang ya hidup di bumi ini, paling tidak punya teman dekat. Bahkan ada yang dibilang menjadi sahabat. Kalau bisa mendapatkan mentor, mentor itu adalah kakak rohani yang bisa membimbing, yang bisa menuntun kita, itu akan lebih bagus. Karena namanya mentor itu pasti kerinduannya adalah untuk membuat kita lebih baik daripada hari kemarin. Dan ini berfungsi seperti cermin.
Cermin itu nggak bisa menipu saudara, kecuali kalau saudara pakai cermin yang cekung atau cembung, maka di situ bentuk saudara akan berubah. Tapi kalau cermin yang harusnya ya kita pakai hari lepas hari itu menunjukkan kita apa adanya. Saudara punya jerawat di cermin kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, alis saudara kurang tebal separuh, kelihatan nggak? Ya terlihat. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita punya cermin. Nah, carilah sahabat kita atau mentor kita yang bisa mengungkapkan diri kita apa adanya karena dia adalah cermin bagi kehidupan kita. Sesuatu yang mana memberitahu keberadaan kita ini apa adanya. Hati-hati. Ada orang-orang yang menjadi penjilat. Ada orang-orang yang suka, kayak apa ya, mengangkat-angkat kita. Sesungguhnya tidak tulus dari hati. Kalau yang namanya sahabat harusnya, dia akan menyatakan apa adanya. Pada waktu keterbukaan itu disampaikan, saya ngomong duluan, supaya kita meresponinya dengan benar. Keterbukaan itu membuat daging kita sakit. Betul? Coba kalau seandainya ada orang berkata kepada kita, kamu itu sesungguhnya pelit. Kita merasa nggak pelit. Enggak lah. Itu betul. Mana buktinya? Pada saat di mana kita dibukakan hal-hal yang itu ada dalam hidup kita, bahwa kita ini orangnya pelit. Maka itu menggambarkan bahwa itulah titik lemah kita. Itulah kekurangan kita. Dan berdasarkan ayat yang kita pelajari hari ini, itulah kesesatan yang ada dalam diri setiap kita. Kamu di gereja, kelihatannya buka HP, tapi yang kau lihat itu video-video yang sesungguhnya nggak boleh kita lihat. Malu nggak? Malu. Saudara, inilah hal-hal yang bisa terjadi pada saat cermin itu ada di depan kita. Waktu cermin itu sudah ditaruh depan kita, melalui sahabat kita, melalui mentor kita, maka hal yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lebih cepat kalau kita punya sahabat yang benar-benar sahabat, bukan cuma teman. Lebih cepat kalau kita punya mentor yang begitu merindukan untuk kita bertumbuh. Maka kondisi ini membuat kita segera untuk diselesaikan di hadapan Tuhan. Sehingga kita punya hak masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua ini saya bagikan pada saat stay at home. Saat kita diberi waktu lebih banyak untuk bergaul karib dengan Tuhan. Kalau di Indonesia bisa dapat waktu lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Mari, kesempatan itu dipakai untuk membuat kita bersama-sama menghampiri Tuhan. Bersama-sama kita mempersiapkan diri, berdandan, supaya tidak ketemu dalam keadaan yang amburadul. Tapi Tuhan temukan kita tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian.
pujian ini kita bawa ke hadapan Tuhan. Dan pujian ini merupakan pengakuan kita bahwa kita mau memiliki jiwa yang terbuka di hadapan Tuhan. Saya berharap saudara enggak cuma nyanyi, tapi pakai lidah bibir kita untuk menghampiri Tuhan. Hampiri Tuhan dengan keterbukaan kita. Saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan saya. Ada sesuatu hal yang sesat yang kita nggak bisa main-main lagi. Kita minta Tuhan ungkapkan itu supaya kita punya hak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kenama takayara, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Mari hampiri Tuhan dengan hati. Kalau perlu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau terbuka Tuhan di hadapan-Mu. Singkapkan yang terselubung, supaya aku dibebaskan daripada segala kesesatan yang menyeret, yang membuat saya tidak punya hak lagi untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Sedara bata kaya labas, kendara bata kaya labas. Ambil kesempatan, minta Roh Kudus bekerja dalam diri setiap kita. Ini bukan satu perkara yang mana kita bisa bermain-main lagi. Kita perlu untuk menemukan semua kesesatan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita ini, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk masuk dalam kerajaan Allah, supaya kita layak menjadi mempelai Kristusnya Tuhan. Saya percaya setiap hati yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan akan Tuhan, saat kau mendengar firman ini, sesuatu terjadi, perubahan terjadi, hidup kita akan ditemukan tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Saudara, ini hal yang kedua. Minggu depan saya akan bagikan dosa yang berujung maut. Bagian yang ketiga. Yang berikut akan lebih berat. Lebih punya waktu untuk menyimak dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Karena di situ tertulis ada dosa yang tidak terampuni. Apakah itu? Tunggu minggu depan. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.